Indosiar Mania dan Magic Fivers. Balik lagi sama Miss Magic yang mau ajakin Magic Fivers ikutin cerita baru Magic Five Season 3 episode 650. Lebih seru, lebih fresh, dan yang pasti lebih menguras perasaan Magic Fivers. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Raymond yang masih curiga sama Mita. Apalagi Raymond malah chatan sama Tessa. Tuh kan Magic Fivers. Adara lagi-lagi masih memperingati Boy buat gak percaya sama Reza. Tapi setelah Boy pergi, Adara jadi ingat. Nah jujur ya Boy, gue bener-bener curiga sama Reza. Gue curiga kalau dia tuh temenan sama lo tuh gak tulus. Karena gue mikirnya dia tuh punya rencana lain. Dar, lo tenang aja. Misalnya kalau dia macam-macam sama gue nih ya, kan gue bisa jaga diri. Lagian kalau dibuat jahat sama gue, pasti lo juga bakalan balas. Tenang aja. Tapi yaudah sekarang lo istirahat, gue mau pulang ya. Dah. Sakit banget ini kepala gue. Jelasin ke aku sekarang. Kalung apa itu? Dan siapa itu Aruna? Adara, kamu mendingan buang aja deh kalungnya. Itu kalung bukan punya tante kok. Tante nggak pernah punya kalung kayak gitu. Terus itu siapa lagi Aruna? Nggak kenal tante. Kenapa gue tiba-tiba ingat sama kalung Aruna itu ya? Oh, apa jangan-jangan kalung itu emang bener punya Aunty Mita. Tapi karena ada Om Raymond, dia takut ketahuan. Makanya dia bilang enggak. Sama kalung Aruna Magic Fivers. Aduh Magic Fivers. Ini apa lagi sih mimpinya? Miss Magic jadi khawatir deh. Syah tolong Syah. Syah tolong. Syah tolongin aku Syah. No? Syah. Naura! Dia akan kehilangan seluruh penglihatannya jika kamu terus diam saja, Rasya. Nggak mungkin. Naura! Naura! Laura. Gara-gara Stefani yang pindah sekolah, Gibran jadi kaget. Tapi Stefani malah salfok sama kaos kaki Gibran yang kotor. Di lain sisi, Rasya benar-benar khawatir sama kekuatan Naura yang bakal celakai dia Magic Fivers. Bener aja Magic Fivers. Evan dan Jo kasih pengumuman soal circle-circle dia. Makanya Reza gak terima sampai ajak Boy bikin circle baru. Padahal Boy gak mau sama sekali. What? Jo sama Evan beneran bikin circle baru di luar The Four Handsome dan pengen ngerekrut anggota baru. Bener-bener ya tuh mereka berdua. Za, udahlah. Ngapain sih ngurusin circle mereka? Gak penting. Ya nggak bisa gitu lah, Boy. Kita harus bikin circle baru juga. Sorry, Za. Gue udah gak mau circle-circlean sekarang. Gue mau berteman sama semuanya. Apaan sih? Cupu banget. Masa dia mau temenan sama semua anak-anak sekolah yang kelasnya aja udah beda? Tapi gue nggak bisa maksa dia sih sekarang. Daripada gue nggak ada temen nanti, ya udahlah. Sekarang gue iyain dulu aja sih, Boy. Kasian banget Gibran. Dia mau gak mau harus ganti kaos kaki jadi warna pink. Apalagi Stefani hampir keceplosan soal perjodohan ke teman-teman barunya. Kamu ngapain sama Gibran di sini? Gue gak ngapa-ngapain kok, gue sama Gibran tuh temenan aja, kita gak ada hubungan apa-apa. Gue cuman, itu kaos kakinya kotor, mau bantuin dia, makanya. Gara-gara Reza yang diremehin sama Evan dan Jo, Boy jadi belain Reza. Tapi kok Miss Magic malah gak suka ya Magic Fivers? Reza emang keterlaluan banget ya pas jadi leader 4H. Ya seenak-enaknya aja dia mau ngapa-ngapain kita. Bahkan teman circle-nya aja dijadiin anak buah kan. Reza, rasain deh lo sekarang. Ini karma lo.
Lu berdua kok malah nyalain Reza gitu sih? Emang lu berdua udah bener? Hah? Ya, gue tahu. Reza pasti punya salah kan sama kalian. Tapi emang kalian nggak pernah buat salah gitu. Emang kalian siapa? Malaikat? Udah keren kalian. Mendingan kalian urusin aja hidup kalian sendiri. Urusin hidup orang lain mulu kerjaannya. Terutama lu, Ju. Ini yang katanya ngerangkul. Mau ngerangkul semuanya. Tapi apa? Malah ngejelekin Reza. Oh ya, lu mau jadi leader kan? Belajar dulu. Biar nggak jadi pengecut. Oh, Magic Fivers. Aini nggak sengaja lihat Gibran dan Stefani yang lagi bareng. Bahkan Aini juga dengar soal perjodohan mereka, Magic Fivers. Gip, lo inget ya, pokoknya gue gak bakal capek buat ingetin lo terus. Soalnya gue gak mau soal perjodohan kita itu kesebar ke siapapun. Gue tahu, gue paham. Sorry. Lu dari tadi ngomongin gue jangan sampai ada yang tahu, jangan sampai ada yang tahu. Lu sendiri berisik banget dari tadi. Iya, sorry. Aduh, gimana ya? Mana gue dari tadi udah ngoceh terus lagi. Nyadar lu. Ada yang denger gak ya? Ini lagi, Evan malah ngejauh pas dipanggil Aini. Pasti dia takut ketahuan tuh kalau dia lagi belajar ngaji. Tuh kan Magic Fivers. Reza jadi makasih banget karena udah dibela sama Boy. Apalagi Boy percaya kalau Reza udah berubah. Bahkan Boy juga cerita-cerita tuh ke Reza. Boy nggak tahu aja Magic Fivers kalau Reza nggak support hubungan Boy sama Adara. Gue suka sama Adara. Menurut lo gue nembak gak ya? Gimana? Lah, kenapa Boy malah mau nembak Adara sih? Adara kan harusnya jadian sama Dika. Biar Dika bisa putus sama Jasmine dan Jasmine balik lagi ke gue. Tapi sekarang gue masih harus yain semua perkataan Boy. Dan seolah-olah support dia. Biar dia makin percaya gue berubah. Oke tuh Boy, gas langsung aja, bener. Ternyata bener kan dugaan gue dari awal kalau misalkan lo itu suka sama Adara. Tapi kalau yang gue liat-liat juga sih kayaknya Adara juga suka balik sama lo. Ada rasa juga gitu. Gue harus gagalin rencana Boy. Pokoknya gak boleh pakai banget Adara jadian sama Boy. Bisa-bisa nanti Dika malah langgang sama Jasmine dan gue gagal dapetin Jasmine lagi. Masa gue jomblo terus sih? Rasain tuh Magic Fivers. Evan jadi jatuh gara-gara dikejar Aini. Tapi akhirnya Aini yang nolongin Evan. Miss Magic curiga nih kalau Evan terpesona sama Aini. Sampai-sampai dia mau ajak Aini buat ikut geng 2H. Kayaknya Raymond punya inceran baru nih gantiin Clara. Bahkan lagi-lagi Raymond cerita soal hubungan rumah tangganya. Duh hello, fokus kerja aja kali. Ternyata Jasmine support Bella buat sama Irsyad. Bahkan Jasmine juga ajak Bella buat berubah dan temenan sama Magic Five. Makanya Jessica yang denger jadi gak suka tuh. Kalau misalnya gue beneran suka sama Irsyad, lo keberatan gak? Because everyone knows kan kalau misalnya Irsyad kan cupu. Terus ngesebalin nih sama gue. Ditambah lagi Jessica suka ngata-ngatain gue gara-gara gue yang suka ngobrol bareng Irsyad sama... Ya pokoknya suka sama Irsyad lah. Aduh Bel. Lo masih aja ngedengerin si Jessica pengkhianat bermuka dua itu. Oopsies. Percaya sama gue. Irsyad itu hatinya lebih baik daripada anak-anak 4H. Terutama si Jessica pengkhianat itu. Makanya gue udah gak mau balik lagi ke circle yang toxic itu. Karena mata hati gue sudah terbuka lebar-lebar. Ya bener sih. Ya makanya gue pengen ajak lo untuk berubah bareng sama gue. Kita berteman sama saudara-saudaranya Dika. Karena gue percaya kalau misalkan keluarga mereka tuh baik-baik banget hatinya. Kenapa Bella malah berpihaknya ke Jasmine sih? Mana mereka udah kelihatan deket banget lagi. Pakai mau berteman segala sama anak-anak deso itu. Semuanya rese banget. Gue nggak boleh diem aja. Tapi gue nggak boleh yang terbuang di sini. Rasain aja kan, Jasmine nggak mau dengar penjelasan Jessica sama sekali.
Sampai-sampai Jessica mohon-mohon ke Jasmine. Bel, kita cabut aja. Ya. No, Jasmine, just wait, Jasmine. Wow, Jasmine, gue nggak mau kehilangan sahabat gue sendiri. Cuma pakai cowok doang. Jasmine, please. Halo, Jessica. Yang buat persahabatan kita hancurkan lo sendiri. Jadi lo tanggung semua akibatnya. Oke? Sayang tuh. Gue malas ada cewek pengkhianat bermuka dua. Ternyata Stefani pindah ke kelas Gibran. Irsyad iseng banget deh. Dia malah pindah biar Stefani duduk di sebelah Gibran. Makanya Aini jadi mikir kalau Gibran dan Stefani udah sedekat itu. Apalagi Gibran satu kelompok sama Stefani. Gara-gara Naura dan Rasya sekelompok buat lomba coding, mereka berusaha cari materi bareng-bareng. Tapi Rasya malah cari tahu soal kekuatan Naura di perpustakaan. Tuh kan Magic Fivers. Raymond bisa aja deh modus buat nyelamatin Tessa gitu. Naura jadi kesel kan sama Rasya malah cari cara buat nyembuhin rasa sakitnya. Sampai-sampai Rasya juga mau ngelakuin itu Magic Fivers. Ih, Miss Magic males banget deh lihat Raymond yang genitin Tessa gitu. Raymond bener-bener lupa kalau dia udah punya istri. Oh, Magic Fivers. Kayaknya Jasmine cemburu nih kalau Adara deket-deket sama Dika. Sampai-sampai dia malas ngerjain tugas kelompoknya. Kenapa gue harus sekelompok sama Adara sih? Dia sama Dika kan pernah hubungan deket. Malah gue tau banget lagi kalau Dika itu suka sama Adara. Apa jangan-jangan nanti Andara ambil kesempatan buat deket-deket sama Dika ya? Apalagi Reza benar-benar kebangetan banget deh. Dia malah isengin mau bikin Adara deket-deket sama Dika. Sampai-sampai Jasmine jadi marah kan. Apalagi lihat Adara sama Dika malah asik ngobrol. Menurut Miss Magic, Jasmine benar-benar cemburu ini mah. Dika masih peduli banget kayaknya sama Adara. Nice. Rencana gue berhasil. Gue ingetin sama lo ya, gak usah genit-genit sama cowok gue. Jasmine, stop! Kamu kenapa begitu sih? Kan lu lihat sendiri, Adara nggak sengaja jatuh. Dia kepleset. Emang dia mau kepleset begitu? Lagian, gue cuma mau nolong doang, Jasmine. Ya, sorry. Kenapa malah jadi gue yang dimarahin sih? Wait. Gue nggak boleh keras di depan Dika. Kalau Dika marah terus putusin gue, bisa gawat. Gue nggak mau balikan sama Reza. Jangan sampai Dika malah males pacaran sama gue. Gue refleks aja tadi, karena gue nggak terima kalau misalkan ada cewek yang gede sama lo. Lagian, tumben lu berdua. Kok bisa barengan gini? Ngapain? Tadi gue habis nanya Jasmine, dia punya ide apa? Soalnya kita satu kelompok buat lomba coding. Lah, pas banget. Gue sama Boy juga satu kelompok. Udah kepikiran mau ambil tema apa nggak? Gue sih sebenarnya udah punya tema, cuman gue tuh masih belum yakin gitu loh. Temanya itu story horror, ya. Tapi gue belum yakin, nggak tahu juga. Siapa tahu nanti berubah idenya. Kalau lo apa? Belum tahu ya. Soalnya gue belum ada bahas sama Boy. Ya paling gue bakal ambil tema olahraga. Belum tentu juga, bisa juga ganti. Apaan sih? Kok malah mereka yang asik sendiri ngobrolnya? Kayaknya gue malah nggak dianggap ada di sini. Lagian yang sekelompok sama dari itu kan gue, bukan dia. Mending kamu ngomongin dulu deh sama Boy. Aku juga lagi mau ngomongin sama Dara. Iya, ini. Yes. Gua rasa Jasmine udah mulai kepancing juga. Rasain tuh Magic Fivers. Reza
Reza malah kena marah dari Jo gara-gara teman sekelompoknya. Emang kebangetan banget deh Magic Fivers. Raymond gak ada kapoknya buat genitin cewek lain. Gimana, mau nggak Lans? Di lain sisi, Nora lagi-lagi dapat penglihatan soal Rasya yang akan dicelakai orang. Bahkan mata dia lagi-lagi sakit. Rasya! Naura, ini perpustakaan. Jaga suara kamu. Iya, maaf Mbak, maaf ya. Kenapa matamu saya lagi? Kekuatan kamu ini kayaknya benar-benar deh. Mana tetes matanya mana? Gimana? Sekarang kita bakal ikuti petunjuk dari buku ini. Biar kamu bisa ngontrol kekuatan kamu. Aku nggak mau mata kamu kenapa-napa. Oke? Nggak apa-apa kok. Aku tetap mau kekuatan aku ada. Aku baru aja dapat bayangan soal kamu diselakain orang. Aku mau cari tahu siapa orang itu dari petunjuk aku. Nah, nyawa kamu lebih penting daripada ini. Itu kan masih bayangan doang. Oh, kamu juga penting. Ternyata Vita kenal sama Tessa. Miss Magic jadi penasaran. Gimana ya reaksi Raymond nanti? Cielah, Evan kayaknya benar-benar mulai modus sama Aini deh. Sampai-sampai Aini beneran diajak buat ikut geng 2H. Ini lagi, perkara judul tugas aja, Jo dan Reza sampai berantem gitu. Sampai-sampai harus dihukum. Ih, Miss Magic beneran heran banget deh sama Reza. Masih aja dia isengin Adara buat bikin Adara dekat lagi sama Dika. Bahkan pas Boy pergi, Reza ngompor-ngomporin soal Adara ke Dika. Dan. Lo tahu Boy di mana nggak? Gue harus ngomong sama dia soalnya. Nah, barusan dia pergi. Pergi kemana? Aduh, gue harus ngasih tahu ke dia kalau misalkan Adara itu dalam bahaya. Tadi dia pergi ke sana tuh. Oke ya, oke. Zah, Sentara kenapa? Tadi Boy ngeliatin bu guru, anterin buku ke ruang guru. Sebenarnya sih gue nggak mau ngasih tahu soal ini ya ke lo. Karena lo merebut cewek gue. Boy, dia suka sama Dara. Gue sih nggak mau Dara kenapa-napa ya. Nanti sohib gue khawatir lagi. Jadi gue kasih tahu aja kalau. Tadi barusan gue lihat Jasmine ngunciin Adara di toilet. Oh, Magic Fivers. Tessa sama Mita saling cerita soal kehidupannya. Miss Magic benar-benar penasaran nih sama reaksi Raymond nanti. Aduh, Magic Fivers. Miss Magic benar-benar khawatir sama Adara yang dikunciin di kamar mandi. Apalagi dia sampai pingsan. Untung ada Dika yang datang tepat waktu kan Magic Fivers. Jawab gua, Dar! Lu di dalam enggak? Ayo, Dar! Dar, jawab gua, Dar! Woi, minggir! Minggir! Kenapa itu si Adara? Iya, kok bisa pingsan sih? Kenapa ya? Ada apaan sih? Dika sama Adara. Itu Adara kenapa ya? Terus kok Dika kayak khawatir banget? Bukannya Dika sama Jasmine jadian? Ini lagi, gara-gara Jessica yang lihat kejadian Dika dan Adara, makanya dia aduin ke Jasmine. Bisa-bisanya lagi Jessica malah kompor. Gue tahu dia lagi di mana sekarang. Where? With Adara.
Gue tadi lihat Dika lagi gendong Adara. Kayaknya Adara pingsan atau gimana gitu. Lo yakin, Jasmine? Lo beneran mau sama cowok yang belum move on dari masa lalunya? Lo sanggup pacaran sama cowok yang masih pengen sama cewek lamanya? Gitu? Bukan urusan lo. Tuh kan, gara-gara Rasya yang cari tahu soal kelemahan Aura, sampai bikin Aura ngambek tuh. Makanya Rembo berusaha nenangin Rasya. Oh, Magic Fivers. Pasti Mita penasaran banget tuh sama cowoknya Tessa. Kira-kira Raymond bakal ketahuan gak ya Magic Fivers? Gebetan Tessa kayak udah nyampe. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic!